Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran akan memaparkan video mengenai statistika bagi kehidupan. Saya Fadia Riza Nurranisa, NPM 170 110 190026. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya. Saya Mutiara Rahmadam, NPM 17 011 019 0072. Halo, perkenalkan nama saya Mega Mustika Putri dengan NPM 1701 101900. Apa itu statistika? Statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisa data. Tujuannya untuk mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Singkatnya, statistika merupakan cabang ilmu terkait dengan data-data serta bagaimana mengumpulkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistika yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data. Biasanya, data yang dikumpulkan dalam statistika berupa angka-angka. Bisa dilihat jika sebenarnya kedua istilah ini berbeda, meski saling berkaitan. Berbeda dengan statistik, statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan, serta ditabulasi, sehingga akan didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Data atau angka pada statistik bisa diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara ataupun tanpa melakukan wawancara. Karenanya, statistik pada dasarnya merupakan kumpulan data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari dalam statistika. Dengan kata lain, statistika merupakan ilmunya, sementara statistik adalah datanya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa apa yang dipelajari di statistika administrasi publik diantaranya yaitu diawali dengan hal yang mendasar seperti definisi statistika, definisi statistik, serta perbedaan antara statistika dengan statistik, di mana untuk statistik sendiri dibedakan lagi menjadi statistik induktif dan deduktif. Selain itu juga dipelajari definisi dari parameter, sampel, sampling, dan sensus yang merupakan istilah-istilah yang akan berkaitan dengan pembelajaran statistika selanjutnya. Setelah pembahasan definisi secara umum tersebut, di statistika administrasi publik juga dipelajari mengenai eksperimen acak dan peluang. Mengapa kita harus memahami eksperimen acak? Karena ketika kita berhadapan dengan peluang, maka yang akan menjadi dasar yaitu percobaan yang sifatnya acak atau eksperimen acak. Selain itu, eksperimen acak juga biasanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak pasti, dan statistika merupakan ilmu yang dapat kita gunakan untuk atau ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian tersebut atau uncertainty. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan eksperimen acak, yaitu ada yang disebut dengan titik sampel dan ruang sampel. Sementara pembahasan mengenai variabel acak ada yang disebut dengan variabel diskrit dan variabel kontinu. Selanjutnya, salah satu pembahasan yang paling penting dalam statistika adalah skala pengukuran yang dibedakan menjadi skala non-metrik dan skala metrik. Skala metrik merupakan skala yang bersifat kategorikal dan klasifikasi, diantaranya yaitu skala nominal dan skala ordinal.
Sedangkan skala metrik yaitu skala yang bersifat saling bebas atau mutually exclusive. Tidak ada responden yang dapat memilih lebih dari satu kategori, diantaranya yaitu skala interval dan skala rasio. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa di statistika administrasi publik kita juga mempelajari mengenai berbagai ukuran statistika yang terdiri dari ukuran gejala pusat, ukuran gejala letak, ukuran variasi, ukuran perbandingan dan angka indeks, ukuran hubungan data metrik, ukuran hubungan data nominal dan ordinal, serta ukuran hubungan data interval dan rasio. Selain itu, kita juga mempelajari mengenai penaksiran titik dan interval serta bagaimana cara memahami tabel distribusi T-student dan tabel distribusi normal baku. Selanjutnya, dipelajari juga mengenai pengujian hipotesis pada kasus satu populasi dan dua populasi. Adapun uji hipotesis sendiri terbagi lagi menjadi berbagai jenis uji dan dibedakan berdasarkan statistika parametrik atau non-parametrik. Di antara berbagai jenis uji tersebut yang kami pelajari yaitu ada uji runtun, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas Lillie-Forst dan Sharp-Piowiak test, uji tanda, uji Kruskal-Wallis, dan uji Chi-kuadrat. Seluruh hal yang dipelajari di statistika administrasi publik tersebut sangat bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa dan sebagai mahasiswa administrasi publik secara khususnya. Dan rekan saya selanjutnya akan membahas mengenai manfaat tersebut. Manfaat statistika. Statistika memiliki banyak sekali manfaat, bukan hanya yang berkaitan dengan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan pula sebagai alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika memberikan manfaat dalam hal melakukan prediksi sebelum pengambilan keputusan. Melalui ilmu statistika, kita mampu memprediksi kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan data yang telah kita peroleh di masa lampau. Statistika juga memberikan manfaat untuk melakukan perbandingan sebelum mengambil keputusan. Melalui ilmu statistika, kita mampu melakukan perbandingan terhadap alternatif-alternatif kemungkinan dari keputusan yang akan kita ambil. Sebagai contoh, kita dapat melakukan pengujian kualitas barang yang akan kita peroleh dibandingkan dengan biaya yang telah kita keluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Statistika juga bermanfaat untuk membuat rencana dan ramalan hasil olah data dan mengatasi berbagai perubahan pemecahan masalah. Selanjutnya, statistika juga berperan penting dalam hal pengambilan kesimpulan atau pengambilan keputusan. Melalui ilmu statistika, kita mampu menarik kesimpulan dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengambilan keputusannya pun menjadi lebih tepat dan baik dengan memanfaatkan data yang telah kita peroleh di masa lampau. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu statistika bermanfaat untuk membantu dalam penelitian. Dalam penelitian ilmiah, statistika memiliki peranan sebagai alat analisis data untuk mengemukakan atau menemukan kembali teori-teori dari data acak hasil penelitian. Dalam ilmu pengetahuan, statistik memiliki peranan sebagai sarana analisis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari berbagai data tersebut. Semakin pentingnya peranan statistik pada berbagai bidang dalam kehidupan modern saat ini, menimbulkan berbagai macam cabang ilmu baru yang merupakan gabungan antara ilmu tersebut dengan statistik atau penerapan statistik dalam ilmu tersebut. Dalam bidang administrasi publik, ilmu statistika bermanfaat dalam hal menentukan kebijakan pemerintah terhadap adanya inflasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, mengetahui tingkat pengangguran hingga pendapatan masyarakat, menentukan persentase pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemetaan pendidikan dan kemiskinan masyarakat, dan sebagainya. Halo, saya Fadia. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya belajar statistika selama 1 semester ini. Pada awalnya saya hanya menguasai materi statistika paling dasar saja, karena pada saat di SMA sudah pernah mempelajarinya.
Itu pun sudah agak lupa karena baru lagi mempelajari statistika saat kuliah semester 5. Selama mempelajari statistika di semester ini, saya cukup mengerti dengan apa yang dijelaskan. Karena cara menjelaskannya mudah dimengerti, ditambah di akhir perkuliahan selalu diberi video tutorial materi per minggu. Jadi bisa kembali dipelajari di luar jam perkuliahan. Saya harap materi statistika yang sudah saya pelajari di semester ini dapat membantu saya pada saat penyusun skripsi nanti. Untuk Pak Tata, dosen statistika saya di semester ini, semoga Bapak sehat selalu ya, agar terus bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami para mahasiswa. Halo, saya Mega dan saya akan memberikan pesan dan kesan selama mengikuti pembelajaran dari mata kuliah Statistika Administrasi Publik. Kesan pertama yang saya rasakan yaitu banyak sekali hal-hal yang baru saya ketahui dan saya pelajari ketika saya mengikuti pembelajaran secara daring di mata kuliah ini. Tetapi, walaupun dilaksanakan secara daring, metode pembelajarannya cukup efektif dan fleksibel untuk materi statistika yang banyak, sehingga saya pun mudah mengerti. Metode pembelajarannya yaitu selain berdiskusi di Zoom, tetapi juga dapat mempelajari secara lebih detail dari channel YouTube Statistika dan Kehidupan. Pesan saya untuk yang akan mempelajari statistika, yaitu statistika itu mudah dan banyak sekali kegunaannya untuk kehidupan kita. Terima kasih. Halo, saya Mutiara. Kesan pertama saya selama belajar statistika administrasi publik yaitu saya menjadi lebih paham mengenai ilmu yang dipelajari dalam statistika, khususnya kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan pun mudah dimengerti, karena diselingi pula oleh video pembahasan beserta contoh dalam praktiknya dari channel YouTube Statistika dan Kehidupan. Pesan yang dapat saya berikan yaitu, statistika memiliki banyak sekali manfaatnya, khususnya dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Manfaat statistika.